Anda masih bersama saya, Saudara Paulina Jaru di Sapa Kaltim. Pagi hari ini bersama narasumber kami ada Pak Eko Wahyudi dari komunitas Drone Multirotor Balikpapan atau DMB. Pak Eko, mungkin tadi Bapak singgung ya, kalau saya ternyata nggak suka yang komersil gitu Pak. Tapi mungkin bisa di-spill sedikit Pak, kira-kira kalau untuk menjadi penghobi drone ini, ada nggak sih cuannya gitu? Ya. Saya bukan nggak suka ya, maksudnya kesempatannya aja nggak ada gitu. Ya kadang saya pernah ngejob ya, kalau kita bilang kan ngejob ya, acara nikahan, acara event kantor, pemetaan saya pernah juga terbang aja tapi tidak ngeproses datanya, pernah pemetaan. Kemudian pernah juga kalau yang bercuan itu kayak misalnya kita melakukan pemetaan hanya file only yang saya bisa, tapi tidak melakukan pengolahan datanya gitu loh. Pernah pernikahan, pernah apa segala macam. Untuk range-nya macam-macam ya Mbak ya, tergantung hasil yang dikeluarkan. Ada yang file only, jadi kita ngirim filenya aja ke klien, ke itu paket customer. punya kita sendiri. Iya, file only gitu kan. Ada yang kita juga ngeproses datanya. Kalau misalnya sekalian diedit gitu ya. Iya, diedit kayak misalnya pernikahan gitu atau event tertentu kita siapin sampai editing video sampai jadi. Oh. Gitu. Kalau misalnya pemetaan ada juga yang file only atau yang kita proses sampai jadi mapping, sampai jadi peta, sampai jadi 3D map kayak gitu-gitu. Macam-macam. Kalau range-nya mungkin nanti ke teman-teman. Jadi ada paket-paketnya ya kalau misalkan ada yang Nah, itu tergantung pilotnya masing-masing sih, Mbak. Tarifnya masing-masing pilot beda-beda kan ya. Iya, karena kan kalau yang punya drone tapi nyewa pilotnya aja sendiri lagi harganya. Sendiri lagi, kalau iya. sekalian sama drone-nya beda lagi. Ya, ada. Ya kalau range-nya ya juta-juta lah gitu loh. Sekali berhitungan berapa jam itu Pak, juta-juta. Kalau dulu, zamannya dulu awal-awal drone itu kita kan ngitung baterai ya. Kita kalau dari baterai penuh sampai habis itu durasi terbangnya sekitar 20 menit, 15-20 menit gitu kan. Itu ratusan ribu. Misalnya kalau zaman dahulu itu kalau nggak salah 800 ribu kah? Zaman dahulu kala itu. 800 ribu. Tapi sekarang kayaknya udah 20 menit 800 ribu Pak? Ya dulu, zaman dahulu kala gitu kan. Ada 3 baterai, mungkin 4 baterai kayak gitu-gitu. Nah sekarang kayaknya nggak pakai hitung baterai lagi deh. Per event kayaknya sekarang. Kadang ngecas baterai udah lumayan cepet kan sekarang kan. Terus baterai juga bisa sedia banyak. Kalau dulu kan baterai satu baterai. Tapi itu lumayan loh Pak, 20 menit 800 ribu. Orang kerja satu hari aja belum tentu digaji 800 ribu saat itu. Barangnya kan juga mahal. Artinya cepat balik modal kalau ya, kita kalau ada jobnya iya. benar-benar digunakan untuk komersil. Iya, gitu, kalau Pak. untuk komersil iya. Ya karena nggak semua jasa ini kan nggak semua orang bisa dan nggak semua orang punya kan sebetulnya gitu loh. Jadi masih saat ini masih limited gitu loh. Sampai dengan hari ini ya mungkin udah semakin berkembang dan orang ya punya, tapi kan hasilnya tesnya beda-beda ya. Gitu. Ada yang cuman dia bisa terbang doang, cuman capture doang, tapi nggak bisa membuat video yang proper kayak gitu loh. Tapi kalau Pak Eko kalau ada yang nawarin dikasih paket juga berarti sama sekali. Kalau saya biasanya tim, Mbak. Oh, sama teman-teman DMB. Yes. Oke. Saya akan build tim biasanya. Karena saya nggak bisa editing kan. Iya. Bisa, cuman nggak sebagus mereka gitu loh. Jadi saya paketin. Ini yang ngambil gambarnya siapa, yang editing siapa. Kita juga ikut loh kemarin festival film Balikpapan. Oh, itu dari DMB ya? Ada, kita bikin divisi DMB kreatif namanya. Ada DMB sendiri, ada DMB kreatif yang kita buat karya-karya kayak gitu. Oh, untuk pameran berarti ya? Salah satunya ikut festival film Indonesia, festival film Balikpapan waktu itu hari ulang tahun Balikpapan gitu loh. Kalau di YouTube cari film judulnya Cincin dari drone DMB kreatif. DMB kreatif gitu. Itu kalau satu kali ikut event berapa itu Pak? Maksudnya kalau digerakin satu tim, range harganya berapa biasanya? Itu tadi tergantung dari outputnya Mbak. Kalau company profile ya bisa mahal. Ya mahalnya itu berapa? Ya, saya nggak ini macam-macam ya Mbak. Spill. Ya juta-juta lah gitu. Juta-juta lah ya. Ya kalau company profile ada misalnya video event ya macam-macam lah. Ada yang sampai disewa sampai video apa namanya umroh tour kayak gitu-gitu kan. Ada yang kayak gitu-gitu kan. Yeah. Sama ada tim kita yang juga ikut ke berbagai stasiun TV kan ada tuh. Ya kayak gitu-gitulah.
Ya kalau juta-juta lah kalau bahasanya gitu. Berapanya nggak tahu. Puluhan juta Gitu. berarti. Ya mungkin tergantung alat yang dipakai ya gitu loh. Oh, dari alat juga ini juga Pengaruh, ya jenis betul. drone-nya juga. Bener, karena kualitas gambar tergantung dari kamera yang dia bawa kan. Iya. Kalau drone-nya murah ya kualitasnya nggak sebagus yang drone proper kan gitu. Gitu. Kalau drone-drone yang proper gitu biasanya kan punya ketajaman yang lebih tinggi daripada drone-drone yang kelas toys lah. Iya. Gitu. Kalau tiap bulan ada tapi eventnya. Teman-teman ada yang menggantungkan pendapatannya dari drone ada. Oh. Sangat menggunakan drone untuk kegiatan bisnisnya ada. Bahkan dia punya bisnis yang mengkhususkan diri untuk pemanfaatan drone itu ada. Oh, oke. Ada. Ini lagi di IKN dia. Lagi di IKN ini. Oh, artinya dia menjual drone juga ya? Atau Bukan, jasa dia- penggunaan jasa drone-nya. penggunaan Iya, drone-nya. dia bisa jadi pilot drone-nya saja, bisa Editnya bisa juga dengan bisa. dengan drone-nya, bisa sampai jadi filenya. Tapi sumber penghasilannya dari drone. Dari itu. drone, iya, dari drone. Total penghasilannya dari drone malah. Nah, klinik drone kan juga gitu. Iya. Dari servis. Iya, betul. Betul sekali itu, Pak. Dari servis drone-nya. Itu salah satu juga. Gitu. Ada juga yang Itu dari pilot juga yang Iya, bisa salah satu servis, pilot. Salah satu pilot juga. Oke. Iya, salah satu. Dulu dia punya bengkel, nah sekarang dia fokuskan untuk repair drone dan peralatan elektronik. Yang paling banyak drone. Di Balikpapan kayaknya satu-satunya. Gitu. Banyak banget ya cuannya ini ya kalau punya Ada. drone ini. Ya mungkin belinya 13 juta, tapi kalau dijadikan komersil kan Wah, nggak nyampe juta-juta setahun jadi. kayaknya ya udah puluhan juta. Juta-juta, ya. Gitu, Pak. Kalau komunitas drone sejauh ini Pak peranan untuk membantu mengenalkan kota Balikpapan, ada atau tidak? Ada, salah satunya Jambore Drone. Jambore Drone. Jambore Drone Nasional tahun 2018. Itu Goals-nya- mengenalkan Balikpapan ya. Nah, salah satu jenis lombanya adalah hasil video tentang kota Balikpapan, tuh kan. Jadi dari semua peserta ada berapa ratus peserta gitu akan menghasilkan video yang luar biasa banyak dan itu diupload di YouTube, Iya. betul? Dan juaranya Balikpapan dari tim Juaranya Balikpapan. waktu itu salah satunya dari, bukan dari Balikpapan. Dari Balikpapan ada dua, satu dari mana gitu saya lupa. Dari daerah Jawa sana, pemenangnya ya, gitu. Dapat drone, Oh, dapat drone. dapat drone. Kita ada sponsor waktu itu dari GGI, Oh. gitu. Itu dari DMB juga waktu itu timnya Iya, DMB. yang untuk Jambore. Jambore iya. DMB kolaborasi dengan Drone Squad waktu itu. Drone Squad dan DMB ada kalau nyari dokumentasi kegiatannya ada di YouTube itu cari aja Jambore Drone Nasional 2018. 2018. Iya, itu disponsori oleh Dinas Pariwisata Kota Balikpapan. Oh, di Sporapar ya. Di Sporapar betul. Yang Jadi mensponsori. jadi salah satu lomba yang kita build adalah membuat video tentang Balikpapan di 7 titik tadi itu loh, Pak. Iya. Ada kan yang awal kita bilang, jadi mereka harus terbang di daerah situ. Dan 75% kontennya itu harus ada drone-nya. Karena Jambore drone kan. Iya, iya. Yang nggak hanya udara aja, ada daratnya, kayak gitu loh, Mbak. Dan dia bercerita di situ. Iya. Dari mana? Mempromosikan pariwisata juga ya, maksudnya Iya. secara tidak langsung mempromosikan Balikpapan. Betul. Berapa orang yang upload ke YouTube Apalagi di, tentang Balikpapan? di beberapa titik itu kan salah satu bagian dari wisatanya Balikpapan Yes, juga kan, kayak betul. Kampung Atas Air wisata, Iya. terus Kebun Raya wisata, Wisata, termasuk Manggar, terus Lamaru. iya semua ya. Iya, ya makanya titik-titik itu yang kita jadikan tempat untuk lomba salah satunya gitu loh. Jadi dari semua peserta itu akan mengupload semua ke YouTube dengan hashtag tertentu kan, gitu. Nah berapa banyak orang yang mengakses itu jadinya kan, Iya. karena lomba itu gitu loh. Dari Jambore itu. dari Bapak 2 peserta tadi. Dua. Yang menang ya. Oh, yang menang. Yang menang. Tapi yang uploadnya banyak. Banyak, itu seluruh Indonesia kan, sampai kalau nggak salah ada 3 orang dari Australia. Oh. Waktu itu ya, waktu itu 1 dari Jepang kalau nggak salah, datang gitu. Dan waktu itu hiburannya kita adalah drone race dari si Excel ya. Excel siapa gitu saya lupa namanya. Drone race, dia ada perform drone race di sekitaran Kilang Mandiri waktu itu. Gitu. Dari Jawa ada banyak kok Mbak, dari Jawa Tengah, Jakarta, Bandung. Waktu itu datang yang paling dekat itu Balikpapan, Samarinda, Bogor sama Bogor ada juga, Banjarmasin ada sempat 3 mobil kah waktu itu kita sewain hotel. Kita fasilitasi hotel dari Banjarmasin gitu maksudnya.
gitu. Ada teman-teman kita juga di Banjarmasin, Sangatta, Kaltim, Mereka Kaltara. kesini untuk untuk mengambil Jambore itu. view-nya Balikpapan ya. Iya, karena event Jambore tadi ya. Iya, iya. Dan itu semua kita gratiskan dari masuk objek wisata itu gratis tuh. Waktu itu ya, semua yang bawa ID, yang kan kita kasih ID semua, kaosnya gratis, makan siang gratis, kayak gitu. Tapi semuanya sudah difasilitasi dari pemerintah berarti ya? Ya dari Kan Dispora kerjasama Pariwisata dengan tadi. pemerintah. Itu bagus itu Pak. Ya. Secara tidak langsung mempromosikan pariwisata. Betul. Ya mudah-mudahan ada Jambore yang selanjutnya di Balikpapan. Tapi terakhir lagi. 2018 terakhir sampai itu. sekarang. Nah, itu event besar kami waktu itu gitu loh. Kerjasama antara DMB dengan Drone Squad waktu itu. Iya, mudah-mudahan ada lagi. Karena Balikpapan ini makin maju sekarang. Iya, Apalagi adanya ABKN lagi, betul. Betul sekali. Itu harus dipromosikan wisata-wisata Balikpapan ini kan. Ditunggu sponsornya. Siapa yang mau sponsori ya kita buat acara lagi gitu kan. Gitu. Ada nggak saran untuk masyarakat Pak yang saat ini berkeinginan membeli drone? Apa wajib gabung komunitas kah atau ada regulasinya seperti apa? Untuk yang mau tahu saja tentang drone, nggak harus punya drone, boleh kok join ke kita. Nggak harus punya drone ya. Itu boleh. Mau kok. jadi pilot aja artinya, maksudnya pengen tahu aja mau gimana Pengen sih tahu jadi aja, iya. mengoperasikan gitu ya. Kita mungkin ke depannya akan ada kopdar rutin yang biasanya di helipad. Nah itu Iya. akan kita galakan lagi karena kemarin sempat ketahan COVID ya. Kita nggak boleh ada pertemuan dan segala macamnya. Nah kita nanti akan giatkan lagi. Silahkan datang aja sih. Tanya-tanya aja is oke kok, welcome gitu. Sebelum memberi drone, tanya dulu drone apa sih yang pas buat saya misalnya gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Emang drone yang murah berapa? Nah kayak gitu loh. Emang drone yang bagus yang kayak apa gitu. Drone bagus itu tergantung penggunaannya. Tidak semestinya drone mahal itu terus paling bagus, enggak. Sesuai enggak sama kebutuhan. Iya, betul. Sesuai. Mahal overpriced jadinya. Berarti kan? ditanya balik ya passionnya apa? Yes, betul. Kegunaannya untuk apa untuk nih? apa, Kalau ya. untuk wisata aja, ya drone-drone kecil yang 6 jutaan juga udah cukup kan? Iya, betul. Nah, tapi kalau untuk perkebunan, ya drone yang harus 150 juta toh, gitu loh. iya. Yang untuk perkebunan yang berhektar-hektar dia harus nyiapin pupuknya apa segala macam gitu. Tapi kalau untuk drone pemetaan, ya paling ya belasan juta, 20 juta, 30 juta kayak gitu-gitu kan. Nah, makanya tergantung drone-nya mau dipakai buat apa gitu. Kalau cuma hobi-hobi terbang-terbang aja ya bisa yang 3 juta, 4 juta kan bisa. Tapi hanya terbang aja loh ya gitu. Iya. Tapi ada yang tidak gabung komunitas tapi nanya-nanya gitu. Ada banyak. Banyak. Pada saat kita ngedrone kadang ya itu. Kadang ada yang orang yang dia bisa beli drone tapi belum copy mengenai aturan yang berlaku gitu loh. Kadang terbangnya sembarangan, akhirnya drone-nya nabrak, insiden sempat ada di depan masjid At-Taqwa, drone-nya sangkut di kabel listrik kan. Atau ini yang Pemkot ya? Anda At-Taqwa, orang lain gitu loh, jadi drone-nya nyangkut di situ, di jalur listrik begitu terbang gitu loh. Gitu. Dan ternyata pilotnya baru berjit drone, terbang naik, sangkut kabel, crack begitu. Nah itu nyangkut nggak turun gitu loh, nah kan bahaya. Gitu. Nah itu bagian dari pengawasan juga ya, Iya. secara tidak langsung dari teman-teman komunitas Betul. drone ini yang memberikan edukasi Bener. kepada yang ingin tahu bagaimana caranya mengoperasikan Ya, drone. join aja lah ya. Join aja lah dulu ya ke DMB. Iya, join aja. Oke, tips untuk pemula Pak yang ingin bergabung. Tips untuk pemula yang mau beli drone ya. Mau beli drone? Yang mau beli drone pastikan kebutuhannya dulu. Ya. Kemudian ada pre-flight checking gitu. Pemeriksaan sebelum terbang. Terutama pemeriksaan lingkungan. Ya. Bahayanya kalau misalnya terbang di daerah yang rapat, kayak misalnya lu terbang di Lamaru yang banyak pohon. Ya. Ya kan, atau terbang di daerah-daerah yang banyak kabel perumahan konvensional, bukan perumahan sekarang. Kalau perumahan yang terbaru kan kabelnya di bawah tanah ya. Ya. Ya kan, kalau yang lama kan kabelnya seliweran di atas kan. Nah, itu bahaya. Kadang drone walaupun dia punya sensor yang cukup mumpuni, tapi beberapa case ditemukan itu tidak bisa mendeteksi kabel. Oh. Gitu. Terus terbang sembarangan kayaknya melebihi tinggi yang ditetapkan gitu, lebih dari 120 meter sampai ratusan meter, sampai 1 kilo, 2 kilo kayak gitu-gitu loh. Buat apa gitu kan. Ya.
baiknya sebelum beli drone tanya-tanya dulu boleh ke kita gitu kan, gabung atau datang ke klinik gitu. Kerusakan drone yang terjadi itu apa aja sih rata-rata, biar tidak terjadi ke dia gitu. Jadi yang penting tahu dulu ya, Tahu ilmunya dulu. tahu dulu drone jenisnya apa aja sih, saya mau pakai buat apa, yang cocok buat saya apa, terus kayak mana cara makainya, terus perawatannya seperti apa ya, gitu Mbak. Kalau sudah ada itu baru memutuskan beli, betul Beli. ya? Jangan Tergantung sudah beli baru duitnya ada kebingungan. nggak gitu. Gitu. Balik lagi ke situ ya. Balik lagi, udah cukup nggak duitnya. Gitu Nah kalau mau kan. hubungi ke DMB ini kemana Pak? Boleh Ada langsung ke klinik atau ke saya, boleh. klinik Atau yang di Gunung Sari tadi. ya Allah, kita bilangnya klinik ya. Klinik Tongseng kita sebutnya ya. Bengkel drone ya di Gunung Sari itu. Iya, ya. Gunung Sari. Ada Gunung Instagramnya Sari. nggak Pak? Atau Facebook mungkin? Ada, cari aja drone multirotor Balikpapan. Oke. Ada. Drone multirotor Balikpapan atau DMB ada. Atau di Google Maps juga ada drone multirotor atau klinik Tongseng. Itu ada nomor WhatsApp-nya juga mungkin ya? Ada nomor WhatsApp-nya. Dan langsung ada. tersambung ke Pak Eko? Boleh. Ada ke teman-teman sih. Ada yang pegang sosial media kan. Oh iya, gitu. ada juga timnya yang pegang sosmed. Tim pegang ya? sosmed ada gitu. Oke, jangan lupa nanti untuk bergabung di DMB ya. Kalau Drone untuk yang... multirotor Balikpapan. Tapi harus nanya-nanya dulu, tadi tipsnya itu ya Pak ya. Jangan Boleh. sampai sudah beli terus kebingungan. Kebingungan makanya. Terus insiden. Insiden. Kalau Terus drone-nya kalau nyalahin? drone-nya ada yang rusak, kalau drone-nya aja yang rusak enggak apa-apa ya. Nggak terlalu signifikan, tapi kalau jatuhin anak kecil kayak di Iya. lapangan Merdeka kemarin itu kan sempat ada insiden drone-nya nabrak anak kecil, dia terbang sangat rendah kan ya. Ternyata itu pemula juga yang main. Drone-nya drone mahal waktu itu 30-an juta drone-nya. Terbang rendah. Terbang rendah, yang namanya anak-anak dikejar, ditangkep. Dan dia pakai goggles gini kan, nggak kelihatan gitu loh. Oh itu bahaya sekali tuh. Nah betul. Kalau nabrak langsung gini ke bahaya. Ditangkep sama anak-anak, cepret, gitu. Luka anaknya. Jangan sampai lah itu terjadi ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Eko Sama-sama, waktunya Mbak. pagi hari ini di Sama-sama. Sapa Kaltim. Semoga sukses selalu ya untuk Amin. teman-teman di komunitas drone multirotor Balikpapan. Amin. Makin punya job ya dengan memiliki drone Amin, masing-masing. amin. Dan komunitasnya Amin. juga makin maju. Makin Makin apa nih Pak? Makin semuanya lah ya. Makin aman lah penerbangan di udara Balikpapan. ya kan. Khususnya di Balikpapan. Yap. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Eko Sama-sama, sekali lagi. Mbak. Sehat selalu, salam Makasih. untuk keluarga. Siap. Dan saudara, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Sapa Kaltim pagi hari ini. Saya Paulina Jaru pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.